Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri. Di sini kami mempresentasikan tentang simulasi difusi karbon pada permukaan baja dengan metode numerik dan analitik. Di sini ada Fajar, Rifki, Erik, dan Rafael. Nah, di sini ada beberapa presentasi yang harus dibahas. Yang pertama, menjelaskan problem dan model matematik yang disesuaikan dengan topik. Yang kedua, solusi analitik. Dan ketiga, menjelaskan metode numerik pada problem yang diambil. Yang keempat, perbandingan hasil dan numerik dan analitik. Berikutnya penjelasan problem dan model matematik. Difusi karbon pada baja adalah proses penting dalam teknik metalurgi, khususnya dalam carburizing, yaitu perawapan panas untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja dengan menambahkan karbon ke permukaan logam. Proses ini melibatkan difusi atom karbon dari atmosfer, biasanya gas karbon atau padatan, ke dalam permukaan baja pada suhu tinggi. Dan berikut adalah rumusnya yang tertera di PPT. Selanjutnya ada keterangannya, yaitu C dalam kurung tutup kurung X, T, yaitu konsentrasi karbon pada kedalaman X dan waktu T. D sama dengan koefisien difusi, biasanya bergantung pada suhu. X sama dengan kedalaman dari permukaan baja, dan T adalah waktu. Selanjutnya yaitu ada kondisi awal sebelum difusi dimulai, yang dimana C dalam kurung tutup kurung X, 0 sama dengan C0. Biasanya C0 adalah konsentrasi awal karbon di dalam baja. Kondisi batas atau permukaan dijaga pada konsentrasi tetap. C dalam kurung tutup kurung 0, T sama dengan CS, yaitu konsentrasi pada permukaan. Selanjutnya yaitu C dalam kurung tutup kurung hingga T sama dengan C0, cukup dalam tidak terpengaruh. Selanjutnya ada solusi analitik. Nah, solusi analitik ini dari Fik untuk kondisi di atas, yaitu terdapat suatu persamaan yang dimana keterangannya Q konsentrasi karbon di kedalam X dan waktu T. Untuk CS, konsentrasi karbon di permukaan yang konstan. Untuk C0, konsentrasi awal di seluruh baja, dan D, koefisien difusi dalam meter kuadrat per sekon, dan biasanya konstan dalam analisis awal. Dan IRFZ ada fungsi error function, fungsi matematika spesial terkait distribusi normal. Next. Selanjutnya ini ada penjelasan metode numerik pada problem. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial seperti persamaan Fick hukum kedua saat solusi analitik sulit diterapkan atau untuk simulasi komputasi. Persamaan yang ingin diselesaikan secara numerik adalah bisa dilihat di persamaan di bawah ini. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya ini ada kritisasi ruang dan waktu. Nah, ini tuh kita bagi domain ruang dan waktu menjadi grid. Ini mana waktu T sama dengan 0, ada delta T, 2 delta T, sampai NT delta T. Sementara untuk ruang X yaitu 0, delta X, 2 delta X, sampai NX delta X. Kita notasikan sebagai berikut, di mana CNI sama dengan konsentrasi di titik XI sama dengan I delta X, dan waktu TN sama dengan N delta X. Next. Berikut untuk metode numerik skema beda hingga eksplisit. Metode ini menyatakan turunan waktu dan ruang dengan pendekatan beda hingga. Berikut untuk rumus-rumusnya. Terus ada substitusi ke persamaan Fick, kemudian disusun menjadi formula eksplisit dengan lambda sama dengan D delta T per delta X kuadrat dengan kondisi awal seperti yang ada di PPT dan kondisi batasnya. Nah, berikut untuk stabilitas skema eksplisit. Kalau persamaan tidak terpenuhi, maka divergen atau meledak. Perbandingan dengan solusi analitik. Kamu bisa membandingkan hasil numerik ini dengan solusi analitik yang tadi, dengan rumus yang tertera pada layar, untuk memvalidasi bahwa metode numerik bekerja dengan baik. Kelebihan dari metode numerik ini bisa digunakan
Untuk kasus kompleks, variasi suhu, geometri, perubahan D. Terus fleksibel untuk kondisi batas atau waktu tidak standar. Kekurangannya perlu pemilihan delta X dan delta T secara hati-hati untuk stabilitas, terus lebih lambat dari solusi analitik atau butuh iterasi lebih. Dalam menyelesaikan problem, kapan kita harus memilih metode yang baik? Tujuan dari simulasi itu pemilihan metode analitik. Syarat harus solusi analitik hanya berlaku ketika kondisi sesuai dengan asumsi dasar medium, semi-infinite, batas tetap, dan D konstan. Solusi numerik lebih universal dan fleksibel, dapat disesuaikan untuk kondisi dunia nyata, misalnya bila suhu berubah atau difusi terjadi di dua arah. Stabilitas, perbandingan stabilitas dan kompleksitas. Metode analitik bebas dari masalah stabilitas. Metode numerik harus hati-hati dalam pemilihan grid dan langkah agar waktu tidak menghasilkan hasil tak realistis. Yang ketiga, kegunaan praktis. Analitik cocok untuk prediksi awal dan validasi. Terus, numerik dipakai dalam simulasi industri. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal pada proses carburizing. Permukaan baja dipanaskan pada suhu tinggi sehingga karbon berdifusi ke dalamnya. Diketahui koefisien difusi karbon itu D sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 11 meter kuadrat per sekon dengan konsentrasi awal C0 sama dengan 0,2%. Konsentrasi karbon di permukaan setelah carburizing itu CS sama dengan 1%. Untuk durasi proses kita di sini akan menggunakan untuk T sama dengan 10.000 detik. Hitunglah profil konsentrasi karbon hingga kedalaman X sama dengan 1 mm. Yang di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode analitik dan metode numerik eksplisit dengan delta X 0,1 mm dan delta T sama dengan tertera di layar untuk menghitung beberapa nilai X. Di sini kita mengambil contoh pada X 0 sama dengan 0 mm, error function 0, maka didapatkan C sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 0,2 dikali 0, itu hasilnya 100%. Untuk X sama dengan 0,5 mm, itu seperti tertera di layar, kita mendapatkan hasil sebesar setara dengan 0,4064. Untuk X sama dengan 1 mm, seperti kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus dan kita mendapatkan hasil sebesar 0,2208. Nah, penyelesaiannya ini terdapat pada tabel. Untuk kedalaman 0, 0,5 dan 1 itu konsentrasinya itu 1, 0,406 dan 0,221. Untuk diskretisasi delta X 0,1 mm itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Untuk delta T sama dengan 500 second, lambda sama dengan 0,5, yang mana di sini stabil. Divisi karbon dalam baja itu dapat dianalisis menggunakan pendekatan analitik dan numerik. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Nah, di sini juga terdapat perbedaan antara solusi analitik dan numerik pada problem dalam beberapa aspek. Dan di sini juga dapat grafik perbedaan antara dari solusi analitik dan numerik. Berikut adalah tabel perhitungan Excel dari perhitungan yang contoh soal yang telah kami buat. Nah, di sini dapat kesimpulan yang mana proses difusi karbon pada baja di model dengan hukum Fick kedua. Solusi analitik digunakan untuk kondisi sederhana, sedangkan metode numerik beda hingga dipakai untuk sistem kompleks, seperti variasi suhu. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil numerik dan analitik untuk memastikan akurasi. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.